Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Oktari dengan NIM 12080222075 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, saat ini saya sedang berada di lahan pertanian kelompok tani Baskara Jati yang berada di Jalan Rawa Bening Ujung, RT 07 RW 10. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu petani yang ada di lahan Baskara Jati ini, membahas tentang budidaya tanaman, khususnya mengenai pestisida. Nah, adapun tujuan dilakukan wawancara ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida yang diampu oleh Bapak Yusmar Mahmud SPM SI. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Topan selaku narasumber pada wawancara hari ini, sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani Baskara Jati. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Langsung saja Pak, mulai wawancaranya. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai seorang petani, Pak? Sudah 22. Sudah 22 tahun, berarti sudah dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Nah, dengan rentang waktu yang 22 tahun itu tentunya sudah banyak pengalaman yang sudah Bapak miliki ya Pak terkait pertanian ini. Wah, udah ada. Kemudian untuk luas lahan yang ada di sini berapa Pak? Kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar dengan berbagai macam komoditas sayuran ya Pak? Iya. Ada kangkung, bayam, selada, Sawi, sawi, bayam merah, bayam belang, kemangi. itu semua itu ada berapa jenis kira-kira Pak? Kalau kita ini ada sekitar 8. 8 jenis tanaman sayur-sayuran. Iya. Nah, kemudian dalam tanaman tentunya kita tidak pernah terlepas ataupun jarang terlepas dari yang namanya organisme pengganggu tanaman atau OPT, baik itu hama, gulma maupun penyakit tanaman. Begitu ya, Pak? Iya. Nah, pada umumnya pun petani dalam pengendaliannya selalu menggunakan pestisida. Iya. Apakah Bapak juga menggunakan hal yang sama dalam penanggulangan hama dan juga penyakit tanaman? Sama, tapi kita fokuskan kita mengendalikan itu kita pakai nabati. Pestisida nabati. Iya, pakai nabati itu. Kalau kita yang namanya pakai yang kimia itu tadi yang kira-kira penyakitnya udah menyerangnya itu udah parah, kita baru pakai itu. Itu pun nggak pasti sebulan sekali. Kadang-kadang sama sekali kan ini cuma 20 hari tanaman kita ini usianya, jadi kita waspas. Walaupun kita sama petani waspas kalau pakai yang kimia itu, apalagi sekarang yang dosisnya itu tinggi ini kan, jadi nanti efeknya di banyak yang menanggung risiko nantinya itu. Di kemudian hari kurang sehat lagi ya Pak. Berarti Bapak lebih mengutamakan penggunaan pestisida nabati. Nah, selain itu kan termasuk ke dalam kelebihan dari pestisida nabati, menghasilkan tanaman yang lebih sehat dibanding dengan pestisida kimia. Kemudian apa kelemahan dari penggunaan pestisida nabati, Pak? Nabati itu? Ya, kelemahannya. Gulmanya. Kelemahannya. Kelemahannya itu memang kalau nabati itu kalau yang dikatakan kalau penyakit mulai menyerang udah berlebihan itu kurang. Kita harus nggak bisa kita memakai yang kimia. Berarti dia untuk penggunaan pestisida nabati ini kurang efektif untuk memberantas hama yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, iya. Dia itu cuma mencegah istilahnya itu, bukan membunuh. Iya. Mencegah. Jika sudah tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan pestisida nabati, baru menggunakan pestisida kimia. Berarti lebih diutamakan pestisida nabati. Kemudian Pak, bentuk dari pestisida nabati yang Bapak gunakan itu apa Pak? Kita bikin sendiri. Bentuknya Pak, entah itu cair atau? Itu berbentuk ini, kalau Anda tahu itu dari batang brutowali. Brutowali kan pahit ya itu. Jadi kita tumbuk, kita rebus airnya, itulah yang kita untuk menyemprotkan. Itu pun untuk kita minum nggak apa-apa, untuk pengobat demam kita. Maksudnya kayak ulat apa itu kan nggak mau dia yang pahit-pahit itu di sayuran ini. Itulah gunanya kita pakai itu. Kita pun berani minum obatnya itu, maksudnya itu nggak ada efeknya, cuman menyegah pahit lantaran pahit itu. Contoh
Kalau pari itu kan jarang diserang ulat, kan Iya. pahit ya. Iya. Nah itu aja kita pengalaman itu, dari itu obatan kita bikin sendiri. Kalau untuk mencegah penyakitnya, tapi kalau namanya itu penyakit hama yang luar biasa, faktor cuaca, Iya. penyakit nah itulah kita pakai Yang pestisida itu yang kimia itu. kimia, oke. Contohnya kayak sawi itu kan itu 1 kali semprot aja, 1 kali semprot saja sudah ya bisa ya, Pak? sudah bisa. Itu dari umur seminggu. Dari umur Kalau kita kan seminggu. harus sering teliti setiap sore, pagi. Kerjaan kita kan hari ini, kalau nggak ada penyakitnya untuk apa kita semprot? Iya, benar sekali. Nah, Kemudian yang terakhir ya Pak, Iya. hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menentukan jenis pestisida ataupun dalam penggunaan pestisidanya apa aja Pak? ini kita perhatikan. Ya kita tergantung kondisinya. Tergantung Gitu. kondisi dari hama yang menyerang itu ya Iya, Pak? yang menyerangi itu. Oke. Tapi kalau sekitar 1-2 ibaratnya nggak parah lagi, kita bisa mengendalikan lah. Tapi kalau udah katakan udah melebihi penyakitnya itu ya kita harus. Baik Pak, terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Baik teman-teman, sekian dari wawancara hari ini. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan pestisida sangat dibutuhkan dalam proses budidaya tanaman, yaitu untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik, serta juga untuk mencegah maupun memberantas hama yang menyerang tanaman. Semoga apa yang saya dapatkan dan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.